Islam itu di Eropa bertumbuh ya karena orang-orang dari Arab sana beranak pinak di sini, bukan karena dakwah ya. Salah Anda. Nah, jadi nggak ada. Kenapa? Karena gereja-gereja Eropa itu rajin berdiakonia. Semua gereja di Eropa rajin berdiakonia, kecuali gereja Indonesianya. Kecuali gereja Indonesianya. Cuman satu itu ya, yang rajin itu ya, Pastor Lut itu yang rajin, gereja Belgia itu yang rajin penginjilan diakonia. Jarang gereja Indonesia di Eropa ini mau penginjilan, mau turun ke jalan, mau berdiakonia, jarang sekali. Serem, serem. Ya, kenapa seremnya? Karena gereja jadi paguyuban gereja Indonesia di Eropa. Gereja Eropanya ini ya, gereja Eropanya diakonia kenceng loh. Itu kan Samaritan itu kan punya gereja itu, Samaritan yang nolongin imigran-imigran yang kalau di tengah laut itu. Mereka berani-berani loh, mereka punya kapal, punya apa. Oh, nanti saya lagi mau bikin ini juga ya. Ini juga ide baru juga nih ya buat yayasan ini ya. Kan ada banyak imigran-imigran yang Afghanistan itu yang di Indonesia itu. Nah, itu perlu kita kasih makan yang di Jakarta itu. Mestinya ada satu tim yang khusus masuk ke imigran-imigran ini, kasihan loh. Nah, mungkin perlu dicarikan apa yang diperlukan ya, obat autan apa segala macam, dan perlu mereka diajari les bahasa Inggris, les bahasa Indonesia itu ya. Nah, mungkin perlu tuh kita tanya kerja sama-sama PBB UNHCR yang ada di Indonesia. Itu ide ya. Nah, saya nonton itu sampai saya mau nangis ngeliat itu ya. Kasihan amat, sial amat lu pergi ke Indonesia, itu sampai di emperan begitu. Kasihan ya. Dan ada yang nggak dapat makan ya, ada yang udah karena sudah ilegal, karena sudah nggak jelas ya. Kasihan. Wah, nanti itu nantilah itu nanti besok saya mau cerita. Nah, itu yang terjadi, penipuan-penipuan, itulah dakwah sesat. Itulah sebabnya ya Indonesia pun akhirnya diperbodoh terus. Karena ada dakwah sesat ini. Rakyat kecil nggak berani mengkritik, membuka aib itu nggak berani. Membuka sesuatu itu nggak berani. Asal dikritik masuk penjara, asal dikritik masuk penjara. Padahal KC kan ngomong juga nggak salah juga kan. Sebetulnya secara nalar nggak salah. Memang di dalam undang-undang penista agama itu disebut menista agama. Itu kalau di Indonesia, kalau di seluruh dunia, di negara-negara maju mah bukan. Itu namanya kritik terhadap agama. Makanya maju. Di Indonesia makanya kere. Begitu agamanya dikasih tahu yang salah, ngamuk. Makanya kere yang di Indonesia. Mengapa? Karena diperbodoh oleh agama, diracun sama agama, ya. Nah, orang Kristen juga melakukan dakwah sesat ada, ya. Yaitu apa? Ketika Anda berdakwah, ya, untuk narikin duit dari umat, bukannya berdakwah kepada orang-orang Islam, tapi dakwahnya kepada gereja lain. Kalau perlu dijemputin dari gereja lain, pakai minibus ya kan, lagi mau ke gereja dijemputin satu-satu, diangkut ke gerejamu. Terus di gereja ditakut-takutin suruh bayar perpuluhan. Itu juga dakwah sesat. Pendetanya pakai jam tangan 2,5 miliar. Itu juga dakwah sesat. Ya, itu dakwah sesat. Dan kita harus jujur bahwa di gereja juga ada yang nggak benar. Itu pendeta-pendeta yang memperkaya diri, yang tidak peduli dengan lingkungan. Ya, coba lihat gerejanya Tiberias. Kalau lingkungannya kumuh, berarti Tiberias sesat. Coba lihat gerejanya Gilbert. Kalau lingkungannya kumuh, berarti Gilbert sesat. Anda lihat Betani, kalau lingkungannya kumuh, berarti Betani sesat. Anda lihat GBI, Anda lihat gerejanya Niko. Kalau lingkungannya kumuh, berarti Niko sesat. Karena ajaran Tuhan sudah jelas, suruh kasih makan. Ya. Jadi kalau sampai gerejanya megah, alat musiknya mahal-mahal sampai miliaran, tapi masih ada orang miskin di sekeliling gereja itu, berarti itu gereja sesat. Karena tidak melakukan firman Tuhan kan? Berarti sesat. Lalu yang diajarin apa di gerejanya dia? Nah, begitu.
Coba Anda masuk gerejanya Gilbert. Kalau masih ada yang nggak bisa bayar sekolah, berarti gerejanya Gilbert sesat. Kalau sampai gerejanya Tiberias masih ada jemaat yang nggak bisa bayar sekolah, berarti itu Tiberias sesat. Ya, begitu. Kalau sampai di jemaat yang Niko masih ada yang nggak bisa bayar sekolah, berarti gerejanya Niko sesat. Karena itulah gereja dipanggil untuk mengatasi kemiskinan. Anda lihat ya di dalam Lukas itu ya, Lukas 4. Roh Tuhan ada, Allah ada padaku untuk membebaskan orang-orang miskin dan tawanan. Gitu. Pak, itu kan secara rohani. Enggak dong. Secara rohani gimana sih? Nah itu, Anda yang begitu, sudah begitu langsung dimetaforakan. Yang sudah jelas-jelas metafora, Anda bikin real. Perpuluhan. Itu kan zaman perjanjian lama. Lalu Anda bikin real, disuruh jemaatnya suruh bayar perpuluhan. Begitu Tuhan Yesus berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku untuk membebaskan orang miskin dan tawanan, memberitakan kabar baik pada orang miskin dan tawanan, melepaskan tawanan. Anda bilang, itu metafora. Itu hanya bagi Yesus. Ya, itu. Nah itu rasa sesat. Memang Tuhannya pilih-pilih. Nah, kan lucu kan? Padahal kita disuruh memberitakan kabar baik pada orang miskin. Oh iya, saya memberitakan kabar baik, Pak. Berikan kabar baik orang miskin. Iya, namanya kabar baik sama orang miskin itu, kalau dia nggak makan 7 hari, tiba-tiba tuh tadi Elvis datang, ya kan, ngasih makan. Itu kabar baik tuh. Ya, itu namanya kabar baik. Nah, action. Kabar baik nggak cuma omong, itu namanya janji palsu. Kalau Anda cuma cerita toh, wah Tuhan Yesus baik saudara-saudara, nanti kamu akan disediakan, ayo doa Jehovah Jireh. Dia lagi lapar. Pendeta tahu dia lapar, pendeta tahu dia pendeta punya uang, itu jemaat nggak bisa bayar sekolah. Lalu Anda bilang, ayo Jehovah Jireh, berdoa Jehovah Jireh. Itu namanya penipuan, kabar palsu. Kalau kabar baik yang sejati, gereja tahu, gereja ini kaya. Gereja tahu jemaatnya ada yang laparan, langsung didatangi kasih makan. Itu kabar baik. Gereja melihat ada jemaat yang nggak bisa bayar sekolah, nunggak sekolah, SD, SMP, SMA, bayarin. Itu kabar baik yang sejati. Ya, itu kabar baik yang sejati. Gitu. Ya, Anda harus bedakan. Anda harus bedakan. Ya. Itulah dakwah yang sesat dari gereja. Nah, dakwah yang sesat dari gereja membuat kita jadi berilusi tentang agama, dan Anda semua ya buahnya itu tadi. Yang kalau saya kritik pendetanya, anak buahnya ngamuk, senggol bacok sama saya. Itulah buahnya. Ya, makanya saya melarang Anda membela saya. Jadi kalau ada orang jelek-jelekin saya, Anda nggak usah berantem belain saya. Ya, nggak usah. Biar Tuhan yang bela saya. Kalau memang Tuhan yang saya sembah hidup, biar Tuhan yang bela saya dong. Nggak usah Anda teriak-teriak bela saya. Sebab nanti malah jadi ribut. Anda cukup meneruskan, melakukan apa yang saya ajarkan. Itulah sabda Nabi ke-26.